Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Pada pagi hari ini, Pak Quraisy sedang melanjutkan ayat 69 hingga 75. Silakan Pak Quraisy, lanjutkan uraiannya. Oke, jadi tadi saya katakan bahwa seseorang hendaknya jangan tergesa-gesa untuk mengecam, untuk menegur. Tunggulah situasi, jangan merusak situasi kegembiraan seseorang dengan langsung mengecam. Ini juga berlaku dalam misalnya pendidikan anak-anak kita. Nabi punya pembantu namanya Anas bin Malik. Beliau berkata, saya 10 tahun menemani Nabi. Tidak pernah sekalipun Nabi menegur saya secara langsung berkata, kenapa kamu tidak tegur? Jadi ditunggu sampai situasi itu reda, sampai pikiran bisa lebih jernih, baru diberikan tuntunan. Beginilah Tuhan, tidak langsung untuk itu. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dalam konteks tawanan ini, tawanan perang ini, bahwa ketika Nabi meminta tebusan, itu Nabi tidak membedakan antara keluarga dan bukan keluarga. Di waktu perang Badar ada orang-orang yang terlibat dalam perang tapi sebenarnya tidak mau pergi perang. Termasuk salah satu di antaranya adalah paman Nabi. Ikut perang, melawan Nabi. Termasuk menantu Nabi, Abul As. Semua mereka tertawan. Menantu Nabi, Abul As itu harus membayar tebusan. Maka istrinya yang ada di Mekah yang ketika itu adalah putri Nabi mengirim tebusan antara lain kalung yang pernah diberikan oleh ibunya, istri Nabi Khadijah, itu yang dia jadikan tebusan. Nabi waktu lihat itu teringat istri tercinta. Tapi dia tidak katakan, jangan terima. Beliau hanya berkata, kalau kalian mau untuk mengembalikan ini kepada dia, maka itu baik. Hanya begitu. Terus orang-orang berkata, demi Tuhan kita kembalikan ini kepada Nabi. Berbeda dengan pamannya. Pamannya berkata, saya nggak punya duit wahai Nabi. Nabi berkata, saya tahu, saya diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu ada menyimpan uang pada istrimu. Dan kamu berkata, kalau saya tewas, saya gugur, ini untuk anak-anak saya. Di mana itu uang? Kata Al-Abbas, paman Nabi, tidak ada yang tahu ini kecuali saya dan istri saya. Saya percaya bahwa kamu Rasul. Begitu. Jadi tetap harus bayar, tidak ada KKN. Nah, tapi ada orang-orang yang bukan keluarga Nabi yang dilihat memang perlu untuk dibantu, dimaafkan oleh Nabi, tapi dengan syarat bahwa jangan lagi terlibat dalam perang, dalam gangguan terhadap kaum muslimin. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Setelah ayat yang lalu dikatakan, mestinya jatuh sanksi siksa terhadap kalian, tapi Allah memaafkan karena belum ada ketetapan hukum sebelumnya. Di sini dikatakan, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Karena itu, kalau kita terjemahkan harfiah, makanlah dari apa yang kamu peroleh dari harta rampasan perang secara halal dan baik. Tentu saja maksudnya makan, gunakanlah. Karena harta rampasan perang boleh jadi senjata, mana bisa dimakan. Ya. Gunakanlah apa yang sebagian dari apa yang kamu peroleh dari harta rampasan perang, syaratnya harus halal dan baik. Nah, kita ambil. Menggunakan sesuatu itu harus halal. Halal itu halal zatnya dan halal perolehannya serta halal cara untuk menggunakannya. Itu yang dimaksud halal. Makanlah yang halal, jangan makan babi. Makanlah ayam, tetapi cara perolehannya harus benar, jangan mencuri. Nah, makanlah yang halal. Saya tidak mencuri, ini ayam, tetapi ada cara pemotongannya, ada cara memasaknya, itu yang dimaksud.
makanlah yang halal, dan di sini dia katakan halal thayyibah. Thayyib biasa orang terjemahkan yang baik. Ada ayat berkata makanlah yang lezat dan yang dampaknya baik. Kita bisa berkata thayyiban itu artinya proporsional. Ada makanan untuk anak bayi, tidak cocok buat orang dewasa. Ada makanan buat orang dewasa, tidak cocok buat anak. Ada kadarnya yang buat anak, ada kadarnya yang buat orang dewasa. Ada makanan yang cocok untuk orang yang sakit gula. Ya kan? Itu namanya proporsional. Ajaran ini berkata, begitu juga dalam penggunaannya. Ada yang bisa digunakan untuk anak kecil, ada yang bisa digunakan untuk ini. Pokoknya yang baik, lezat, yang proporsional. Itu pesan Tuhan menyangkut makanan atau menyangkut penggunaan sesuatu. Baru kita lanjutkan. Ya ayuhan nabiyul qul liman fi aidikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhida minkum. Ini ayat berkaitan dengan paman Nabi tadi, Al-Abbas itu. Beliau ini, paman Nabi ini termasuk salah seorang yang membela Nabi walaupun beliau itu belum Islam. Tapi pembelaan itu lahir dari hubungan kekeluargaan. Ya kan, dia bela. Sewaktu Nabi mau hijrah, diundang oleh orang-orang Ansar ke Madinah, beliau ikut Nabi dalam perundingan itu. Beliau berkata, kalian boleh mengundang Nabi ke sana, tapi kalian harus memperhatikan membelanya. Kalau tidak sanggup bela, tidak usah pergi. Sementara ulama berkata dia sebenarnya sudah punya kecenderungan untuk memeluk Islam. Jadi waktu tadi diminta untuk membayar tebusan, dia berkata, saya sudah Islam wahai Nabi, hanya orang belum tahu. Nah, inilah ayat kita ini berkata, wahai Nabi, sampaikanlah kepada orang-orang yang kamu tawan itu, bahwa kalau Allah mengetahui apa yang dalam hatimu dari kebajikan, kalau Allah tahu bahwa kamu memang bermaksud baik, bayar tebusan, tetapi nanti Allah menggantikan buat kamu apa yang lebih baik daripada apa yang kamu beri. Kata Al-Abbas, benar ini, saya terus dapat 20 kali lebih banyak daripada apa yang saya berikan. Nah, ini juga pelajaran buat kita, bahwa jika Anda memberikan sesuatu karena Allah, yakinlah bahwa balasannya akan jauh lebih banyak. Saya kira kita begitu dulu ya. Baik Pak Quraisy, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi. Orang-orang Muslim itu memberikan makan kepada fakir, yatim, dan tawanan-tawanan perang.